Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya khailal judi wal karami ya khailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta dan sayang kepada kita semua. Alhamdulillah. Kita masih diberi umur panjang, sehat, turafiah. Alhamdulillah. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit merasakan sakitnya derita penyakit yang saudara kita lagi alami. Kita tidak seperti mereka. Kita tidak seperti saudara kita. Kita sehat, makan enak, keindahan, kesegaran udara dan alam kita rasakan dengan itu. Sementara saudara-saudara kita lagi menderita. Ini perlu kita syukuri. Dan kita perlu pergunakan untuk mendekat kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan tentu kita berdoa, mendoakan kepada Allah saudara-saudara kita yang lagi sakit berbaring di rumah sakit, tiduran di tempat-tempat penderitaan. Dan begitu pula saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kesusahan, banyak kebutuhan, banyak keinginan tidak tercapai, cita-cita tidak terwujud. Yuk kita doakan supaya saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan, saudara-saudara kita yang lagi bingung dibuang, dihilangkan kesusahan dan kebingungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kecintaan, rasa sayang, perhatian, pengertian kepada saudara-saudara kita itu adalah suatu tanda bahwa Islam kita itu benar. Karena Nabi telah bersabda di dalam hadis, yang dinamakan orang muslim itu adalah satu orang yang benar-benar merasa cinta, merasa sayang kepada saudaranya. Oleh karena itu,
Kalau kita mengatakan saya Islam tapi kita masih punya musuh, masih suka menjelek-jelek orang. Bagaimana ini? Katanya Islam. Katanya beriman. Tapi kenapa punya musuh? Sedangkan tanda orang yang muslim itu adalah orang yang benar-benar punya rasa kasih sayang, perhatian terhadap sesamanya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka oleh karena itu, yang punya musuh udahlah kita baikan saja. Untuk apa kita bermusuhan? Untuk apa? Kita punya rasa kebencian terhadap seseorang, udah hilangkan. Untuk apa kita harus benci-bencian? Entah kita di dunia ini adalah hanya sementara. Tahu besok, tahu lusa kita akan meninggal. Akan menyesal kita kalau kita sudah di alam kubur, sudah di alam barzah. Harus ingat itu. Dunia ini adalah abir sabil. Dunia adalah hanyalah lewat saja, lewat saja. Jangan sampai kita melupakan akhirat kita. Dunia ini adalah pengembaraan. Dunia ini hanya tempat kita lewat saja. Oleh karena itu, ayo kita rekatkan persahabatan. Hilangkan rasa kebencian di dalam hati kita. Jangankan kepada orang Islam yang seagama. Jangan kepada orang Islam yang satu mazhab, satu pendapat, satu keyakinan. Beda agama pun kita harus saling hormat menghormati. Karena surga dan neraka itu adalah prerogatif Allah. Jangan merasa kita bahwa kita paling surganya. Jangan merasa bahwa kita itu paling bagus, paling hebat, melebihi seseorang. Orang yang tidak ikut dengan kita dianggap sesat. Orang yang tidak sepaham dengan kita dikatakan salah. Orang yang tidak akur, yang tidak mengikuti kepada kita dianggapnya orang yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Kebenaran adalah hanya milik Allah. Yang menentukan surga dan neraka itu adalah Allah. Kita adalah hanyalah manusia. Kalau kita seorang ustaz, kita menyampaikan nasihat, ya hanya perintah Allah saja. Kata Allah, walaika lebih lagi. Untukmu adalah sampaikan apa yang kamu ketahui. Tapi masalah hidayah dan taufik itu adalah aku, kata Allah. Jadi kita, kalau kita jadi seorang ustadz nih, kita ngaji. Jangan kita orang yang nggak nurut kita benci, enggak. Orang yang tidak sepaham kita malah kita musuhi, ini nggak benar. Jadi sampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya menyampaikan. Nurut ngikut kepada kita yaitu kehendak Allah, tidak nurut tidak ngikut pun itu kita serahkan kepada Allah. Jadi jangan jadi kebencian. Kalau kita menjadi benci ya berarti kita timbulnya malah tidak benar. Jadi tujuannya kita baik tapi akhirnya kita tersesat. Kenapa tersesat? Ya orang yang tidak ngikut kita benci, orang yang tidak sepaham dengan kita musuhi, itu apa-apaan. Bukankah Allah dalam Al-Quran benar-benar memberi peringatan serius kepada kita? Wala tafarruqu jami'a, janganlah kamu sekalian berpecah belah. Janganlah kamu sekalian saling salah menyalahkan. Janganlah kamu sekalian saling sesat menyesatkan. Tidak boleh. Ayo kita bersatu saja. Ayo kita menyatu saja. Ayo kita hidup penuh kebersamaan. Karena walaupun kita beda agama, tetap punya kitab, punya ajaran, punya referensi, punya dalil masing-masing. Apalagi kita masih Islam ya. Cuma misalkan hanyalah kita beda gini aja. Ini NU, ini Muhammadiyah, ini Persis. Wah, udah tengkar-tengkaran, saling sesat menyesatkan, saling mengeluarkan dalil, saling mengeluarkan hadis, apa-apaan. Yang namanya orang Islam, mau Islam apapun, tetap preferensi, keterangan, dalil, tetap sama adalah Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Tidak lepas daripada itu. Muhammadiyah Persis yang dipakainya hadis Al-Quran. Begitu juga NU yang dipakainya ada hadis dan Al-Quran, sama saja. Cuman pemahaman yang
Beda, wajar beda paham, hal biasa. Jangan sampai berbeda paham. Jangan sampai beda persepsi pemahaman kita menjadi pecah. Na'udzubillahi min dzalik. Justru perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi, jadikan itu ada suatu perakat, pelengkap di dalam ilmu kita. Berarti ilmu kita agak luas sedikit, tidak terlalu sempit. Orang Muhammadiyah, orang Persis melarang kita, ya misalkan apa, ya kita memperjuangkan yang namanya karomat, yang namanya semacam maunat. Seperti apa contohnya? Ya seperti kita bisa jalan di atas air dengan kehendak Allah, itu yang dinamakan kalau wali karomat ya, kalau ulama maunat gitu kan, kalau nabi irhas, kalau rasul mujizat gitu kan, itu kan sudah pemberian Allah. Ada orang mewiridkan ayat misalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu wa tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Orang mengamalkan itu terus-terusan mengamalkan itu. Tentu niatnya adalah zikrullah, tentu niatnya adalah berzikir kepada Allah, tentu niatnya adalah membaca Al-Qur'an tilawah. Tapi suatu saat dia tidak bercita-cita ingin apa-apa, hanyalah ibadah. Tapi pada suatu saat dia ketemu dengan rampok, dengan begal, dia dibacok, disembelih sama begal, kok tidak mempan gitu kan? Tidak mempan, itu adalah yang namanya maunah. Itu bukan hal kesesatan, bukan, terkecuali orang yang jauh dari Allah, orang yang jahat, orang yang tidak beriman kepada Allah, terus kejadian seperti itu namanya sungkunan istidraj. Itu baru masuknya ke sihir, kena perdukunan. Tapi kalau seorang ulama, seorang santri, seorang abid mengamalkan sesuatu amalan, niatnya adalah hanya ibadah, tapi suatu saat diberi kelebihan, diberi pertolongan oleh Allah, tidak mempan dibacoklah, bisa berjalan di atas air lah. Itu adalah kehendak Allah, itu kehendak Allah. Al-hikmah pun tidak lepas daripada itu. Al-hikmah pun sebenarnya mengamalkan suatu amalan itu adalah niatnya hanyalah zikrullah, niatnya hanyalah membaca atau tilawah Al-Quran saja. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai kita cepat untuk menyalahkan seseorang. Ulama, kiai kita disebut dukun, nggak boleh. Karena yang namanya dukun itu adalah benar-benar jelek di dalam Islam. Sehingga jangankan kita mengamalkan ilmu perdukunan, datangnya saja kita ke rumah dukun, kita ngobrol minta solusi kepada dukun, maka tidak diterima sholat kita 40 hari. Bukankah Nabi telah bersabda dalam hal ini? Sudah. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal sholatu arba'ina yawan. Barang siapa yang mendatangi dukun dan minta pertolongan, solusi kepada dukun, maka tidak akan terima sholatnya 40 hari. Itu dukun. Jadi jangan disamakan antara dukun dengan al-hikmah. Karena dukun yang diamalnya apa, al-hikmah yang diamalnya apa. Al-hikmah yang diamalkan itu adalah sama dengan ahli thariqah, sama dengan ahli syariat apa? Ya hanyalah membaca alhamdulillah, hamdalah, terus membaca tasbih subhanallah, terus membaca takbir Allahu Akbar, terus membaca Al-Quran, berbagai macam Al-Quran. Ada yang dari Alif Lam Mim sampai Khotam, ada yang potongan-potongan ayat, misalkan ayat apa, surat apa, sama saja. Cuman ya beda ngomong gitu, beda ngomong. Tapi pada intinya ya itu juga, itu juga, nggak ada beda gitu. Cuman beda istilah saja. Tujuannya adalah tetap mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita di dalam hal keislaman kita. Ada Persis, ada Muhammadiyah. Jangan kita salahkan. Jangan, karena Muhammadiyah ya atau Persis melarang kita mewiridkan satu wiridan berbagai macam lah.
kita mengajar misalkan apa, mengejar suatu, ingin tidak kena dibacok misalkan gitu kan. Itu baik, itu baiknya apa? Baiknya ya saudara kita itu takut kita tergelincir, takut tergelincir. Tapi kalau saudara kita yang Persis, yang Muhammadiyah banyak membaca kitab-kitab yang menerangkan tentang hal zikrullah, insya Allah tidak akan menyalahkan orang yang suka wirid, yang banyak suka riyadhah, tidak akan menyalahkan karena saudara kita juga telah membaca gitu. Karena Al-Fakir juga ini merasakan hal itu. Al-Fakir dulu sebelum Al-Fakir mempelajari ilmu-ilmu atau misalkan kitab-kitab ya, kitab-kitab tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf ya, tentang kitab-kitab akhlak ya. Jadi kita belajar dulu hanyalah Al-Quran saja dengan Al-Hadis. Ya sama Al-Fakir juga kritis gitu. Ada orang yang puasa, muasana apa kamu? Itu dari Buddha, dari Hindu gitu kan. Padahal ya sekarang ya Al-Fakir sadar. Jadi ternyata bukan mereka yang salah, ternyata kita yang belum tahu. Yang sekarang melarang, yang menyalahkan pun ya tidak usah kita salahkan. Kenapa? Karena mungkin mereka sayang kepada kita, takut kita tergelincir di dalam tauhid kita. Jadi takut tujuan kita bukan karena Allah, takut tujuan kita hanyalah mengejar kesaktian, takut seperti itu. Padahal kita tidak juga. Tidak kita juga. Kita hanyalah niatnya berzikir. Cuman yang namanya berzikir diniatkan ataupun tidak diniatkan, khosiat, kegunaan, kelebihan itu pasti tetap ada gitu. Ada. Ini Al-Fakir tidak terlalu lama tidak membahas ini karena waktu. Di sini Al-Fakir berbagi tentang satu aurad atau satu zikrullah. Karena ini adalah memang Al-Fakir berbicara di area Al-Hikmah, jadi tetap tidak lepas daripada wasiat diterangkan ya. Tapi kalau Al-Fakir bicaranya di dalam masalah Al-Fikih mungkin tidak terlalu banyak menerangkan wasiat, paling baca ini pahala kita yang dihitungkannya, pahalanya ini. Ya, tapi kalau di dalam area Al-Hikmah bukan pahala yang dikatakan apa, wasiat, kegunaan, faidah gitu, kelebihan. Kalau di area syariat bukan kelebihan, bukan wasiat yang diterangkan, bukan faidah tapi pahala. Tapi pada intinya sama-sama juga. Pada intinya sama-sama juga, cuman apa namanya? Ya beda berkata saja. Jadi apa artinya? Ya artinya kita bersatu, sama saja. Kita tidak ada perbedaan. Mau Persis, mau Muhammadiyah, mau NU, ya pada intinya sama. Dari sana pusatnya tetap satu guru, dari sananya tetap dari Allah dan Rasulullah, insya Allah. Jadi intinya ayolah kita hidup bersama, itu bersatu, menyatu, karena Islam menegaskan kita adalah untuk bersatu sesuai dengan sebutan kita adalah agama tauhid. Tauhid itu adalah bersatu. Jadi pertama dari kalau kita tatib dari wahada yuwahidu tauhidan. Jadi mempersatukan. Jadi agama tauhid berarti adalah suatu agama yang punya tugas adalah mempersatukan. Jadi makanya jangan sampai kita satu agama ya, apalagi satu kampung, satu daerah, satu ideologi kok bisa berpecah. Gimana ini? Kabur nih. Tuh, jadi jangankan kita satu agama, beda agama pun kita tetap harus bersatu. Bukankah Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW memimpin kepemerintahan di Madinah? Bukankah? Bukan hanya Islam saja, enggak. Berbagai macam agama, berbagai macam suku tetap Nabi rekrut, tetap Nabi muliakan. Itulah Allah menegaskan kepada kita tentang Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakon kana. Benar-benar Nabi kita itu adalah contoh suri tauladan bagi kita. Nabi kita mencintai siapapun orang walaupun beda agama.
Kalau hal ini, subhanallah, kitab-kitab yang menerangkan di dalam hal kemuliaan hati Nabi kita sungguh mulia. Ayo kita tiru, ayo kita ikuti. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang patut, yang harus kita tiru. Sekarang Al-Fakir mau mengijazahkan atau mau menerangkan tentang hal masalah pentingnya belajar ilmu torekat. Jadi ada istilah di dalam Islam itu adalah torekat. Ini pun menjadi suatu gunjingan, menjadi suatu perdebatan. Apa itu torekat? Enggak ada dari Islam, bukan ajaran Islam. Itu adalah dari Yahudi, itu adalah dari Buddha. Berbagai macam orang mengata. Udah jangan seperti itu. Torekat itu adalah suatu tingkatan. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu hanyalah belajar saja. Mengamalkannya itulah torekat. Jadi torekat itu adalah pengamalan daripada ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Kita gunakan, kita lakukan, kita amalkan. Itulah yang namanya torekat. Apa yang dinamakan hakikat? Hakikat itu adalah tujuan kita mengamalkan itu apa? Yaitu ingin kita mendapat keridhaan Allah. Terus makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat itu adalah yang kita tuju, yang kita kejar. Hasil apa? Keridhaan Allah. Ya itulah makrifat namanya. Al-hikmat. Al-hikmat itu adalah suatu zikir-zikir, amalan-amalan. Itu dinamakan ahli hikmat. Kalau kita secara jelasnya itu adalah taruhlah ahli zikir lah, ahli zikrullah lah. Jadi kalau kita bicara ahli hikmah, kita akhirnya meramat-ramat perdukunan sebagai macam, sebenarnya tidak sesulit itu. Jadi ahli hikmat itu adalah ahli awrad lah gitu. Ahli awrad lah. Jadi ahli baca Quran, ahli baca sholawat, ahli baca tahlil, ahli baca tahmid, ahli baca takbir. Itulah sejatinya yang dinamakan ahli hikmah. Jadi makanya satu kesatuan lah. Syariat perlu, tarekat perlu, hakikat perlu, makrifat ya justru itu tujuan. Al-hikmat ya dari itu juga. Jadi tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Tapi apakah kita tidak boleh kita beda pendapat? Boleh. Perbedaan pendapat, perbedaan persepsi itu adalah hal biasa. Ulama-ulama terdahulu biasa perbedaan pendapat. Yang namanya pendapat tidak mungkin kita satu pendapat, jangankan kita satu kampung, jangankan kita satu desa, jangankan kita satu kecamatan, jangankan kita satu kabupaten, jangankan kita satu provinsi, satu keluarga saja kita berbeda pendapat. Adanya dengan kakaknya, suaminya dengan istrinya. Hal biasa beda pendapat. Tapi perbedaan pendapat jangankan dijadikan satu perpecahan, tapi jadikanlah satu perekat, satu pelengkap di antara kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Perlu kita belajar tarekat supaya kita tahu. Tuh, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu. Jadi kalau kita memang benar-benar istiqomah, mendiami, mengamalkan ala thariqati, yaitu bertorekat, yaitu menjalankan amalan perintah Allah, itu namanya bertorekat. La asqainahu ma'an ghadaqo, ya kita akan selamat, akan mendapat apa yang kita cita-citakan. Apa? Rahmat Allah. Apa itu? Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Jadi selesai. Tidak ada sebenarnya, tidak ada harus kita saling menyalahkan. Kita tetap yang dituju kita adalah Jakarta, tapi kita jalan berbeda. Ya mungkin kalau dari Banten ke Jakarta mungkin ya beda jalan, mungkin melalui Serang dulu, Palima. Kalau misalkan dari Cianjur
atau dari Ciamis harus melalui Cianjur, hanya beda jalan saja. Tapi semuanya baik, semuanya bagus. Jadi jangan paksakan orang saudara kita harus sepakat, harus sama dengan kita, jangan. Yang penting tujuannya adalah sama, apa? Yaitu mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Contoh, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama Allah. Siapa yang tidak kenal dengan kehebatan, kearifan? Tapi beliau di dalam hal pendapat berbeda. Persepsi berbeda. Makanya kalau saya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti saya Sayyid Muhammad Khan, seperti Syekh Muhammad Abduh, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Syekh Wahab dan lain-lain sebagainya, banyak. Mereka justru udah jangan, misalkan jangan puasa riyadhah, mewiridkan amalan-amalan hijab, udah jangan itulah. Tujuan beliau apa? Tujuan beliau takut tergelincir tauhid. Bukankah banyak orang yang diberi oleh Allah kelebihan akhirnya tergelincir? Seperti Syekh Musailamah bil Kadzab, sehingga sampai mengaku nabi. Kenapa dia mengaku nabi? Karena kalau Syekh Musailamah al-Kadzab misalkan berkata kepada batu, kamu jadi emas, batu jadi emas. Apapun yang dia katakan diwujudkan oleh Allah. Akhirnya kita, bukan kita ya, akhirnya dia justru merasa hebat. Akhirnya sampai mengaku nabi. Jadi saudara kita sekarang Muhammadiyah Persis, mungkin tujuannya takut kita tergelincir seperti itu. Akhirnya diberi keribuan, dianugerahi kelebihan oleh Allah, akhirnya tersesat seperti itu. Takut begitu. Ya kita hormati. Bagus. Terus misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani kan benar-benar wah, dimuliakan, dihormati, dibahas oleh mereka-mereka. Tidak boleh mengkultus individukan seseorang. Jangan sampai orang dianggap Tuhan. Itu bukan mencerca kita, bukan. Itu hanyalah takut kita tergelincir. Akhirnya kita kepada Allah biasa-biasa saja. Tapi kepada ulama, kepada guru, bahkan jadi intinya lebih takut kepada guru, lebih takut kepada sesepuh kita daripada Allah. Jadi mungkin tujuannya seperti itu. Apa artinya? Ya artinya saudara kita Muhammadiyah ataupun Persis tujuannya menjaga ketauhidan. Itu bagus, perlu kita hargai. Perlu kita hargai, tidak apa-apa. Tapi bagaimana? Makanya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kawan-kawan kalau membahas tentang hal ini, wah, keras, kritis, khurafat, bid'ah, tahayul, dan berbagai macam lah. Bahkan tidak segan-segan untuk menyalahkan Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya maksudnya dalam ideologinya gitu. Tapi kalau suatu waktu ditanya oleh muridnya akan bingung ini. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu gagah, diberi kehebatan, kesaktian, kelebihan, karamat oleh Allah yang luar biasa. Tapi kok seperti disalahkan oleh gurunya, yaitu Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya gurunya bertanya, ya guruku, ya syekhi, ya syekh, emang orang yang paling dekat kepada Allah itu di dunia ini siapa? Jawabannya mengherankan. Kenapa? Karena beliau Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab kepada muridnya, kalau ingin tahu kamu sekalian, orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Artinya apa? Ya artinya walaupun beliau melarang seperti hal itu, khurafat, bid'ah, tahayul, dan berbagai macam, ya halulah sebagai macam, tujuannya itu bukan menyalahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi menjaga umat yang awam, yang bodoh, takut tergelincir salah arah. Ya, jadi intinya begini. Intinya apa? Intinya belajarlah ilmu syariat. Kalau kita sudah belajar ilmu syariat, tauhidnya,
kuat, fikihnya mengerti, tasawufnya mengerti, insya Allah kita selamat. Insya Allah. Makanya wajib kita belajar ilmu syariat. Kalau kita telah belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf, maka dosa hukumnya, durhaka kita kepada Allah. Harus kita belajar ilmu itu. Tapi kalau kita sudah belajar, sudah mengerti ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf, silakan bertorikot sampai kita menjadi wali Allah, sampai diberikan karomat, silakan. Tapi jangan macam-macam. Kalau kita belum belajar syariat, kita mengamalkan torikot, jangan macam-macam. Banyak orang yang tersesat. Terus dia udah masuk torikot, akhirnya dia ya berbicara enggak usah sholat lah, ya udah diangkat macam-macam lah, berbagai macam lah kesesatan karena mereka tidak mengerti, karena mereka belum mengetahui tentang ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu adalah nomor satu. Belajar syariat dulu, setelah syariat baru torikot, setelah torikot juga insya Allah kita mengerti akan al-hikmah. Artinya apa? Ayo kita bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Jadi Persis Muhammadiyah menerangkan hal itu bukan benci terhadap kita NU, tapi mereka adalah cinta kepada kita, takut iman kita tergelincir. Dan kita pun perlu memberitahu kepada mereka, saudara kita yang Muhammadiyah, yang Persis, doakan kami. Kami juga adalah punya referensi, punya cara. Kami belajar syariat. Tuh, jadi yang saudara kita pelajari, yang saudara kita pegang, apa? Al-Quran dan hadis. Kita pun sama, memegang Al-Quran dan hadis. Dan hal seperti apa? Ya seperti kita ada istilah Islam Nusantara gitu kan. Jadi Islam Nusantara ini bukan Islam modern, bukan Islam yang diperbaharui, bukan Islam yang dikotak-katik, bukan. Jadi disebut Islam Nusantara itu adalah Islam, agama Islam yang berada di Nusantara. Islamnya tetap Islam Arab, cuman beradanya di Nusantara, dinamakan Islam Nusantara. Jadi kita jangan kagetlah. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita heran, jangan kita langsung kita menyalahkan atau langsung kita berkomentar dan langsung kita punya pandangan lain, jangan. Ya kita tabayun dulu. Oh ini apa sih maksudnya yang dinamakan Islam Nusantara? Jadi insya Allah Islam Nusantara itu adalah Islam Arab, cuman beradanya di Nusantara. Cuma mungkin ada perbedaan hanya sedikit. Sedikit apa? Karena Islam yang berada di Indonesia, di Nusantara, itu memang dibawa oleh para wali, yaitu generasi Wali Songo ya. Karena yang disebut Wali Songo itu adalah generasi gitu kan. Memang itu adalah dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo itu adalah duriyah dari Rasulullah. Jadi Wali Songo ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena membawa Islam ini memang tidak terlalu keras. Jadi kalau air itu seperti air. Jadi kalau memang yang rendah air, ya rendah, ya masuk ke rendah gitu kan. Yang ke logak masuk ke logak. Jadi enggak gini, enggak seperti kereta api kan. Kereta api kan terus nyolong terus kan. Ada gunung juga langsung ditembus aja gitu kan. Enggak, jadi seperti air. Seperti air bagaimana? Ya seperti gini. Misalkan di kita kan dulu kan agamanya di kita Hindu Buddha kan. Hindu Buddha dan berbagai macam agama lah. Ya, maksudnya bukan agama Islam lah gitu. Jadi kan banyak adat-adat ya, adat-adat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi di kita. Dulu kan tradisi kita ya, tradisi orang tua dulu gitu. Kalau ada kematian, ada istilah nyusur tanah, ada istilah 3 harian, ada istilah 7 harian, ada istilah 40 harian, ada istilah Jumuahan, ada istilah Saratusan.
nyatus namanya, ada istilah haulan. Bahkan ada istilah sewuan, seribuan. Jadi para wali yang membawa Islam ke Nusantara ini tidak dilarang acaranya, tidak. Enggak begini, ini jangan ada tujuhnya, enggak ada dari hadis nabinya, jangan mengadakan 3 harian, ini enggak ada ajaran Rasul, enggak begitu caranya. Jadi masalah tradisinya tidak dihilangkan, cuman acaranya dibedakan, diganti maksudnya. Kalau dulu misalkan acaranya hanyalah gadang-gadang saja, hanyalah misalkan main-main gapleh atau apa, atau misalkan kiukeun berbagai macam lah, hanya ngopi minuman, ketawa-ketawa, tapi oleh Nabi diisi dengan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, terus juga sidekohan, diganti itunya, diganti isinya saja. Kok bisa begitu? Ya akhirnya karena dengan cara seperti itu Islam cepat menyebar, diterima oleh rakyat Nusantara karena tradisinya tidak diberantas. Jadi itulah sebenarnya itu adalah kepiawaian para waliullah, kepiawaian, kecerdasan, kecerdikan, kehebatan para waliullah untuk membawa Islam ke Nusantara sehingga Islam berkembang, diterima di Nusantara, tidak ada peperangan, tidak ada perangan, damai. Jadi Islam datang dengan damai, diterima dengan senang. Alhamdulillah. Jadi tradisi ini jangan kita debat, jangan kita hilangkan. Ini tradisinya, iya, tradisi bukan tradisi dari Islam, tapi isinya berbeda. Bukankah kita sidqoh itu dianjurkan oleh Nabi? Bahkan diharuskan kita bersidqoh. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, sidqoh itu sangat luar biasa, sangat diharuskan sekali. Itu ada tradisi, udah disukai, di situ diisi dengan sidqoh, luar biasa. Jadi kita harus bangga kita dengan adanya tradisi-tradisi seperti itu, karena dalamnya, acaranya, dalamnya, kegiatannya memang adalah yang diperintahkan oleh Nabi kita. Apa? Yaitu sidqoh dan saling bersilaturahim dan berbagai macam kebaikan lah, insya Allah. Cuman ya tuh yang namanya 7 harian, 3 harian memang yang seperti itunya ya memang bukan tradisi kita, tapi isinya itu adalah ajaran Islam. Oleh karena itu, ayo kita bersatu. Yang namanya Persis Muhammadiyah ataupun NU itu pada hakikatnya adalah sama, cuman cara perjalanan kita berbeda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat. Sebenarnya ini hanyalah sekelumit saja, hanya ringkasannya saja. Jadi jangan sampai kita terlalu gelap lah. Jadi hanya sekedar pembuka pintu sedikit lah. Jadi intinya ayo kita bersatu menyatu, jangan saling salah menyalahkan, karena pada hakikatnya Islam semuanya ini adalah saudara kita. Jadi kalau kita Islam dengan Islam, justru kita bergontok-gontokan, saling salah menyalahkan, ini apa-apaan ini? Apa kita Islam benar, apa kita Islam-Islaman? Sekian Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-insan mahnu wa nisyan. Terima kasih. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.